Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita terlebih dahulu mengawali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sehat semuanya? Alhamdulillah. Senang ya ini. Iya, mari poso melempem ya. Kita sekarang membahas doa yang ada di dalam ayat yang ke-85, 86, 87, termasuk nanti 89 dalam surah Yohanes. Surah Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Waqala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku. Ini yang tadinya ada yaknya, ada yak mutakallim wahda. Jadi yaknya ya qaumi itu ada yaknya, lalu kemudian dimahdzuf, itu dihilangkan. Ya qaumi, wahai kaumku. In kuntum, jika adalah kalian itu amantum, kalian telah beriman billahi kepada Allah. Kalau sekiranya kalian itu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ya fa'alaihi, maka hendaklah kepada Allah tawakkalu, kalian bertawakal. Ya. Jadi memang orang beriman itu ya harusnya bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Apa itu tawakal? Itu adalah mewakilkan segala persoalannya kepada Allah, menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Kalimat tawakal itu kalau dalam bahasa sorofnya itu tawakkul, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Apa itu tawakkul? Apa itu tawakal? Sebagaimana ketika seorang ayah, seorang bapak yang mau menikahkan putrinya, mungkin ayah itu ratego, ratu meko, arepe ngomong angkah tuka wa zawwajutuka, enggak kebuka, nangis, ya kan gitu Pak ya. Kadang wong iki gagah perkasa, brengose, kewandel, begitu menikahkan putrinya nangis gogok, gak metu. Makanya saya ini kan kerap menyaksikan acara begitu tuh Pak. Tapi ana wonge cuwili, kuru, gak ndayani, tapi tegar.
Gimana? Bukan berarti yang cilik, kuru, tegar tadi itu kemudian tego ambiane, enggak. Itu adalah persoalan hati. Paham itu ya? Bukan persoalan orang itu enggak cinta atau cinta, enggak. Orang tua pastilah itu adalah cinta kepada anaknya. Neng kadang rah tumeka oleh mengucapkan angkahtuka wa zawwajtuka. Ya, gak tumeka. Sing ngomong qabil tumeka. Wes masuk cilik gede sampai keliru. Qabil nikah keliru. Qol pitu nikah akhirnya begitu, saking semangatnya. Bukan qabil tu tapi qol pitu nikah. Kok qol pitu toh? Akhirnya kemudian ulangi meneh. Qol pitu nikah. Loh kok qol pitu? Nggih. Teng griya niku ana qol jumlah pitu. Oh. Dulu kan ada kendaraan pol gitu ya. Jadi ketika orang tua itu kemudian tidak tumeka, nggak nyampe untuk mengucapkan ijab tadi itu, lalu kemudian menyerahkan kepada orang lain, maka orang itu namanya sebagai taukil wali. Coba ya. Kenapa dia mentaukil walikan pada orang lain? Karena orang itu percaya, si bapak itu percaya bahwa orang yang diserai itu adalah punya kemampuan untuk mewakili dirinya. Kenapa kita tawakal kepada Allah? Karena kita yakin kepada Allah. Allah itu adalah bisa menyelesaikan segala urusan kita. Maka orang beriman tidak pernah ragu di dalam tawakal kepada Allah. Paham itu ya? Sudah paham ini maksud saya. Jadi aja sampai awak dhewe taukil wali ambek wong sing ora tumeka pisan. Sampeyan ku ya apa toh? Tak wakilkan kepada sampeyan. Lah kok ketika mengakadkan enggak metu lagi. Enggak keluar suaranya. Ya padha wae. Nah, maka kemudian fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka hendaklah kepada Allah tawakkalu, kalian tawakal in kuntum muslimin, jika adalah kalian itu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah tawakal itu ada doa yang luar biasa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Iki legalno papane ya. Gak apa-apa lah, cerdas kabeh kok tak dikting ngene mesti. Jadi Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, terhadap rahmatmu lah aku berharap. Fala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan aku kepada diriku. Tarfata ain, walaupun sekejap mata saja, jangan kau serahkan aku pada diriku ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan jadikan bagus segala keadaanku ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini luar biasa doa, di mana di situ ada nilai harapan kepada Allah. Yang kedua tawakal kepada Allah. Kita ini nggak bisa menguasai diri kita, Pak. Ketika ngantuk gimana? Bisa menguasai diri, Pak? Tadi malam itu saya telepon sama anak saya. Teleponnya jam berapa tadi malam? Jam tengah 12. Jam tengah 12 saya lagi ngetik ini. Karena habis acara jam 10 kira-kira baru datang. Kemudian saya ngetik sampai jam tengah 12 ada telepon sampai jam setengah 1.
keuangan ambil bapak sing ganteng dhewe. Nah. Jadi apa? Persoalan tawakal kita ini nggak bisa menguasai diri. Lek ngantuk ya wis, nggak bisa menguasai diri. Dilek-lek no, kadang ngombe kopi, sik ngantuk. Sakwite kopi diombe pisan, sik ngantuk. Wite kopi itu white coffee. Tulisannya wite coffee. Betul ya? Tulisannya kan wite coffee. Alhamdulillah. Nikmat Pak. Jenengan kula wakili mawon. Jadi tentang tawakal ini luar biasa, anjuran-anjuran tentang tawakal. Nanti saya akan kemudian arahkan kepada hadis-hadis Nabi tentang tawakal itu. Pentingnya tawakal, Pak. Kalau kita nggak tawakal kepada Allah itu stres. Kemarin kita singgung ketika membahas di dalam akhir surah At-Taubah, ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, tentang tawakal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Lau annakum, sekiranya kalian tatawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kalian itu tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Allah? La razaqakum, sungguh Allah akan merezekikan kepada kalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu gimana sobat? Terbatas ya, terbang gitu ya. Lalu kemudian apa? Burung itu taghdu khimason, di pagi hari terbang dengan perut kosong, khimason. Tapi dia tawakal kepada Allah, budal Pak. Dia nggak tahu kalau kemudian kemarin lahan yang sore hari dia pulang itu masih banyak makanan. Dia nggak tahu kalau malam itu kemudian dibakar lahan itu. Tapi pernahkah kita tahu bahwa burung itu begitu tahu lahannya kemarin dibakar, kemarin ini balik burung, bukan balik kucing, karena ini burung. Terus balik, waduh sentak yang apa iki? Maring ini di WA, anak enak, bapak boleh, gak ada Pak. Begitu kemarinnya itu kemudian yang diharapkan gak ada, dia tidak pernah putus asa untuk mencari. Itu namanya tawakal Pak. Lalu kemudian apa? Jadi burung yang digambarkan oleh Allah, orang yang tawakal kepada Allah itu seperti hatinya burung, di mana burung itu taghdu khimasan, di pagi hari dia terbang dengan perut kosong, wataruhu bitonan, dan di sore hari bitonan, perutnya itu penuh dengan makanan. Mosok wak dhewe kalah mbek manuk, Pak. Artinya adalah angger orang itu mau bergerak dengan berpegang kepada azas kesantunan, kejujuran, insya Allah mangan Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hanya dibutuhkan kita tawakal kepada Allah, dibutuhkan nurut sama Allah. Masa nurut sama Allah itu ora diparingi, diparingi.
Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini diterangkan itu rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini adalah hadis hasan. Makna daripada hadis ini taudu khimasan. Maknanya burung itu pergi awalan nahar, di awal siang, kadang subuh wis budal. Sampai nanggen masjid burung wis budal, atau pulang dari masjid burung itu sudah terbang, sudah menari-nari Pak, sudah bersiul-siul itu, semangat. Gak ada kemudian burung terbang terus males itu, jeblok Pak. Mulane lek nyambut gawe ya sing semangat gitu. Lalu kemudian apa? Jadi tadhabu awalan nahari khimasan. Dia pergi di awal siang, waktu syuruk katakan itu khimasan, dengan perut kosong, ai dhamiratal butun minal ju', dengan kosongnya. Domir itu sesuatu apa namanya? Domir sesuatu yang tersembunyi. Maka domir itu dikatakan kata ganti itu ya. Karena kenapa kok kata ganti? Orangnya nggak tampak. Maka kemudian dhamiratal butun, dengan kondisi perutnya itu adalah nggak terisi minal ju' karena lapar. Watarji'u akhiran nahar, dan dia balik ke sarangnya akhiran nahar, di akhir siang sore hari, bitonan, dengan perut yang berisi ai mumtali atal butun, penuh isi perutnya itu, sampai kemudian penuh nenggene parunya ini juga masih banyak makanan. Dan itu adalah tanggung jawab kepada anak-anaknya yang ada di sana. Iku manuk Pak. Jadi lek ana wong lanang, seorang bapak kok gak nyambut gawe, sedang dia itu kuat belajar ambek burung Pak. Terkadang ada yang masalah terhadap sayapnya, nggak kelar budal, dia ada di sarangnya. Dan kemudian yang budal ini nggak iriren, wena nenggene sarang, nenggene awak dhewe budal, kanginan, kudanan, mulai kari mangan tok nggak pernah Pak. Kira-kira awak dhewe ku kepingin sing gak nyambut gawe nunggu nenggene sarang, apa sing budal nyambut gawe Pak? Hah? Apa kata Nabi? Jadi terkait dengan orang yang kerja untuk mengais rezeki itu, man amsa kalan ala amali yadi. Siapa orang yang di sore hari itu capek karena kerja, amsa maghfuran lahu. Di sore hari itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki nyambut gawe itu duduk mek oleh ganjaran, asal itu niatnya ibadah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa. Luar biasa. Allah mengapresiasi orang yang semacam ini dibandingkan wong nenggen meneng nenggen masjid ra nyambut gawe jagakno. Paham dah? Betul lah? Iya. Berikutnya ini. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensikapi tentang masalah tawakal itu. Kata Rasul, ya dakhulul jannah aqwamun, masuk surga suatu kaum afidatuhum, yang hati mereka itu mislu afidatit thayyir, seperti hatinya burung. Apa itu? Qila maknahu mutawakkilun. Burung itu adalah hewan yang tawakal kepada Allah luar biasa.
Maka orang yang tawakal kepada Allah berarti hatinya sama dengan burung itu. Qulubuhum raqiqah, hati mereka itu lembut, raqiq. Maka ada istilah tarqiq di dalam ahkamur ra. Ada tafkhim, ada tarqiq. Jadi ini perlunya Ustadz ya belajar tajwid, Pak. Jadi kalau ceramah itu bab tajwid itu enak, Pak. Mulane bapak-bapak ngaji yang ilhar, jangan ikhfa. Ikhfa itu samar, gak jelas, merem, Pak. Tapi yang benar ngaji itu ilhar, sing jelas mripate. Jangan ikhfa, apalagi idgham, Pak, hilang. Nah, jadi kembali lagi kepada persoalan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka dia Allah akan mencukupinya. Banyak sekali kisah-kisah ini. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai melakukan perjalanan, lalu kemudian dengan para sahabat itu kemudian istirahat. Rasulullah itu kemudian menggantungkan pedangnya itu, ya begitu juga sahabat yang lain itu kemudian istirahat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, orang kafir, lalu kemudian mengambil pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sarungnya dibuka dan kemudian dihadapkan pedang itu kepada Rasul. Hei Muhammad, kalau begini siapa yang bisa menolong kamu? Lawak dhewe ngomongnya piye, Pak? Bisa sampean. Tidak. Kekuatannya itu adalah kekuatan tawakal luar biasa. Allah jatuh, Pak. Tangannya ini enggak bergerak dan kemudian lemah dan jatuh. Setelah itu kemudian Rasul mengambil pedangnya. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Ya engkau Muhammad. Coba bayangkan itu. Jadi kekuatan tawakal itu luar biasa. Nabi Ibrahim begitu tawakal, maka Allah katakan ketika dilemparkan ke bara api itu, qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tapi kalau orang itu ragu, tidak akan pernah, Pak. Karena Nabi Ibrahim itu yakin. Allah katakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim bisa memadamkan api itu, Pak? Tidak bisa. Lah kok ya anak uang itu kemudian ngomong, dia, kami ini, saya ini kalau tidak punya malu, kalau saya ini tidak malu kepada Allah, maka api neraka akan saya padamkan. Iki ngomong apa ini? Ada enggak begitu? Ada, Pak. Pembual dari kalangan habaib itu. Lho ngono iku ya ngaku keturunane. Nah, itulah ngisin-ngisini Nabi itu, Pak. Ya Allah, iki ngomong apa kemu. Para jemaah sekalian. Oke, sekarang ketika Nabi Musa itu mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian itu beriman kepada Allah, maka tawakallah kalian kepada Allah. Ya. Lalu kemudian apa? Faqalu, mereka Bani Israel berkata, alallahi tawakkalna, kepada Allah kami tawakal. Rabbana, seraya berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, apa namanya, jangan engkau jadikan kami sebagai apa, sasaran fitnah, sasaran ujian, lil qaumil zalimin, bagi orang-orang yang zalim.
Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita ini dihadapkan oleh kondisi luar biasa. Harapannya rakyat itu adalah DPR itu mengegulkan apa? Undang-undang perampasan aset untuk orang yang korupsi. Kan itu dah harapannya, dan dimiskinkan. Kan wis ngomong ngono biyen janjine. Betul, Pak? Biyen. Begitu jadi, akhirnya kemudian dengan gagahnya berbicara, orang kalau korupsi lalu kemudian bertobat, ya kita terima, tapi ya kembalikan. Apa yang begitu, Pak? Jadi lek ono maling mari ngene nyolong, setelah itu kemudian ketangkep wis balekno, mari ngene kue aman. Apa begitu model hukumnya? Tidak begitu. Atau kemudian ngapunten, ana maling barang gak ana sing ana bojone sampean. Dik colong bojone sampean. Dik gawa nang ndi? Marine ketangkep. Mari ngene setelah itu wis tak balekno bojone sampean. Apa yang ngono, Pak? Itu hukum begini, Pak. Paham ya? Jadi yang benar itu adalah balekno, setelah itu dihukum. Koruptor itu mestinya dihukum bunuh, Pak. Apalagi kayak begitu. Sekarang ini gak usah miliar itu, Pak. Triliun. Ya apa carane nggawane? Aku durung iso mbayangke. Dia. Makanya kemudian kalau saya kemudian misalkan minta kepada Allah, ya Allah 15 miliar, iku rada izin sama Allah itu. Wis gak usah mlil 15 miliar itu, Nak. 15 triliun. Nah, para jamaah sekalian, jadi mereka mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Caranya bagaimana supaya kita ini tidak menjadi sasaran fitnah dari orang yang zalim itu? Maka tawakallah kepada Allah. Orang tawakal kepada Allah itu luar biasa. Tidak hanya sekedar Allah itu akan mencukupi daripada apa yang menjadi kebutuhannya, Allah akan membackingi mereka tersebut. Tawakal, Pak. Tapi sing tenanan, duduk tawakal begini. Ya pemenes tawakalnya ya Allah lah. Itu artinya apa? Itu tawakal mengeluh, Pak. Paham ya? Tawakal itu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau tersebut itu bertekad bulat untuk melakukan suatu hal, fatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah kepada Allah. Duduk ini, ya pemene sing rona-rona berupaya wis tawakal wis ya Allah. Iku berarti itu sisa awak dhewe wis kesel mari ngene. Ya Allah pun teng jenengan, enggak begitu, Pak. Tawakal itu dari awal. Para jemaah sekalian, lalu kemudian doa berikutnya adalah wanajjina birahmatika minal qaumil kafirin. Wanajjina, dan selamatkan kami ya Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, minal qaumil kafirin. Jadi ini doa. Rabbana la taj'alna, atau 'alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wanajjina, dan selamatkan kami ya Allah bi rahmatika, dengan rahmatmu. Orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah itu nikmat hidupnya, Pak. Maka tadi doa tadi, Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku berharap akan rahmatmu.
Karena orang kalau sudah dirahmati oleh Allah, maka kemudian Allah akan menyelamatkan orang itu minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Kalaupun itu kemudian tersiksa fisiknya, tidak sampai menjebol keimanannya. Sebagaimana tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang kemudian kalah dengan Nabi Musa, lalu kemudian mereka masuk Islam, beriman. Setelah itu kemudian Fir'aun terima dan kemudian ingin menghukumnya, yaitu dipotong secara silang kaki kiri, tangan kanan. Tapi itu adalah tidak ada masalah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka punya iman. Pokoknya jukun awakku, tapi jangan sampai kau ambil imanku. Begitu. Iman itu menjadikan orang itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 36 Allah berfirman, ada kalimat potongan, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu bikafin abdah? Allah tersebut itu yang mencukupi terhadap hambanya. Allah itu adalah yang melindungi terhadap hambanya. Kafun itu bisa bermakna apa ini? Telapak. Telapak ini biasanya adalah untuk menahan. Coba ya. Bukankah Allah tersebut itu yang melindungi hamba-hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, di dalam surah At-Talaq. Barang siapa orang yang tawakal kepada Allah, dia Allah akan mencukupinya. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi, maka beribadahlah kamu kepada Allah wa tawakkal 'alaihi. Jadi tawakal itu bukan begini, orang itu tidak menjalankan perintah, orang itu tidak menjauhi larangan, terus kemudian tawakal kepada Allah. Bukan, Pak. Dahului dengan fa'budhu, kamu beribadah dan saat itu kamu juga bertawakal kepada Allah. Ada orang yang di dalam beribadah itu transaksional. Jadi namanya ibadatut tujjar. Paham itu Pak ya? Ibadatut tujjar, ibadah model para pedagang. Kenapa kowe nglakoni ngene ben oleh iki? Kenapa kowe gak nglakoni iki ben aku ora dihukum sama Allah? Itu masih kata Nabi Isa termasuk apa? Ibadatut tujjar. Ibadahnya model transaksional, jadi model pedagang. Aku nglakoni ngene oleh apa? Aku ngadoi ngene terus terhindar sangka apa? Jadi begitu. Tapi kemudian ada ibadatul ubad, ibadah orang yang seneng ibadah. Itu ya. Jadi orang yang ibadahnya itu adalah merupakan hobi Pak, ibadah. Pokoknya saya ibadah karena Allah. Itu naik lebih tinggi lagi. Bukan berarti yang awal tadi itu tidak benar Pak. Boleh itu ya. Tetapi kalau orang yang punya loyalitas yang tinggi, ya sudah, saya beribadah kepada Allah memang karena ini adalah diwajibkan oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Kalimat alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Kepada Allah kami tawakal, rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Para jamaah sekalian, ketika ada orang sakit, biasanya lara apa wae, kok marine ditambakno wong kono mulai waras. Kesleo di gorono mulai melaku jejeg. Ana urusan kecetit
budal rono mulai waras. Mendadak kemudian qadarullah orang itu mati Pak, meninggal dunia. Gimana Pak? Orang yang sing dijaga-jaga nih meninggal dunia. Kira-kira orang yang kemudian begitu tawakal kepada Allah, tawakal kepada orang ini, mewakilkan wis enak wis pokoke ana apa-apa rono apa maneh, kemudian Pak Yai kula anu ngeten ya wis tak dungana. Mendadak Pak Kiainya itu qadarullah meninggal dunia. Gimana Pak? Kelimpungan kita akan kemudian kehidupan kita tersebut itu akan gak karu-karuan itu. Tapi ketika kita tawakal kepada Allah, tidak. Paham ya? Oleh karena itu ketika kita berobat itu, jangan kemudian kita meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku ini sakit, fa huwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Cuman kita ini adalah berkewajiban untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar apa Pak? Artinya ikhtiar Pak? Apa? Berusaha apa Pak? Lah ya toh. Ikhtiar itu berawal dari kalimat khairun. Khairun ikhtiar, pakai ikhtiar. Artinya berupaya dengan cara yang baik, yang benar. Itu ikhtiar. Lek nang jene dukun ikhtiar ta, Pak? Halo? Nang jene dukun ikhtiar bukan. Itu namanya istiror. Berawal dari kalimat syarrun, jelek. Istiror. Jadi jangan angger berusaha lalu kemudian ikhtiar ndelok dhisik. Caramu bener apa enggak? Lek caramu salah, carane batil ya ibtilal. Lek carane bener api ikhtiar. Itu begitu, Pak. Hati-hati ya mulai menggunakan kalimat ikhtiar itu sing bener. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Orang itu kalau sudah punya tawakal kepada Allah, maka kemudian dia gantungannya itu adalah kuat sekali kepada Allah. Sehingga diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dia Allah itu adalah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Kalau kita ini bergantung kepada Allah, Pak, enak, Pak. Kira-kira kita ini bisa nggak menguasai anak kita, Pak? Bisa menguasai anak kita? Enggak. Wong kadang ning ngene ngarepe awak dhewe itu, Pak. Rupane manut dingklu tapi atine guyu. Kita nggak tahu, Pak. Jenengan bisa menguasai istri jenengan, Pak? Halo? Nggak bisa. Ono jenengan boso, inje Kakang Mas, nggih pangestunipun pamit ya Bu, Bapak budal nggih, inje ya. Mari ngono apa maneh ambe ndonga fi amanillah Kakang Mas. Tapi begitu budal njogo HP. Golek Kakang Mas sing liyane. Ayo. Biasa bisa menguasai orang lain, Pak? Tidak bisa kita yang menguasai orang lain. Maka disitulah kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, tolong anakku ya Allah, tolong istriku ya Allah.
Tapi kalau sampean gak tawakal kepada Allah, Pak, ya Allah stres hidup, Pak. Waduh, bojoku. Angger kemudian aku arepe budal wong lanang sliwer ae. Ngono kira-kira jenengan nyaman gak budal kerja, Pak? Marono dipasang CCTV. Apa ya nyaman kerja jenengan begitu? Tawakal itu sebagai jalan ya yang paling terbaik, yang paling benar untuk supaya kita ini enggak stres. Kenapa? Karena kita tawakalkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Itu, Pak. Maka ya apa caranya? Pesan Nabi, ihfazillah yahfazka. Paham ya? Ihfazillah yahfazka. Jagalah aturan-aturan Allah, jagalah agama Allah. Yahfazka, niscaya dia Allah akan menjaga kamu. Jadi orang yang memelihara agama Allah, menjaga agama Allah, itu adalah bentuk tawakalnya dia kepada Allah. Lalu kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan. Oleh karena itu ketika berangkat dari rumah ucapannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini Pak, kalimatnya luar biasa. Seorang sahabat begitu kemudian berangkat meninggalkan rumahnya dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian dia ke masjid, Pak, ke Masjid Nabawi. Mendadak kemudian ada berita rumahnya sahabat ini kebakar, Pak, kebakaran. Maka kemudian orang pada ribut untuk memadamkan, sik ora kebakaran. Celuk wong iku, omamu kebakaran. Apa kata orang ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Aku tadi itu sudah tawakal kepada Allah. Aku sudah berucap Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, Pak. Begitu kemudian api ini padam, Pak. Ternyata rumah di sekitarnya saja yang kebakar, rumahnya orang ini dijaga oleh Allah. Itu kehebatan tawakal kepada Allah. Dan itu tawakal itu adalah buah kematangan keimanan seseorang. Paham itu ya? Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakallah kalian kepada Allah, ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah tawakal orang-orang beriman itu kepada Allah. Orang yang beriman sesungguhnya kepada Allah itu begitu percayanya luar biasa kepada Allah tanpa ragu. Itu namanya tawakal. Nah, sehingga kemudian saya ungkapkan di sini, lah kok ada yang hilang sing taktik membengi. Loh, oh enggak, alhamdulillah ini tawakal tenan ini. Enggak, tapi wis jam-jam ini, karena ini masih perdana, saya harus arif bijaksana. Insya Allah ayat yang ke-88 kita bahas di kemudian hari, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din
wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.